Ya, bagi Tapi Miliano baguslah akhirnya ia bisa Miliano. melihat dan merasakan langsung fanatisme supporter Indonesia yang selama ini No memang dikenal fanatisme luar biasa. supporter. Dari menit awal sampai akhir sama sekali nggak pernah berhenti bernyanyi. Dan bagi Miliano, ini pastinya beda dengan yang di Belanda sana. Karena Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Oke, apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezeki, diberikan kesehatan yang baik. Di hujung minggu, di akhir pekan ini, tahniah dan selamat sekali lagi untuk timnas Indonesia yang menang ke atas Chinese Taipei. Menang telak ya, 6-0. Ini sangat memberangsangkan dan ini salah satu persiapan Indonesia untuk menghadapi sebenarnya di round yang keempat nanti kualifikasi Piala Dunia yang hanya tinggal selangkah lagi untuk timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia ya. Hanya 2 perlawanan lagi penentunya, yaitu lawan Irak dan juga lawan Arab Saudi. Tetapi semalam satu kejutan juga karena ini bukan tim A ataupun bukan tim utama untuk timnas Indonesia. Ini diperkirakan eksperimen daripada Patrick Kluivert untuk menurunkan pemain-pemain bangku cadangan itu untuk dimainkan di starting 11. Itu menjadi 6-0 itu angka yang satu angka yang besar bagi saya, satu angka yang besar. Walaupun Chinese Taipei ini rankingnya di bawah Indonesia, tetapi mereka juga sebenarnya dalam perancangan untuk menaikkan ranking Chinese Taipei itu sendiri, dan bertemu dengan Indonesia mereka mengharapkan sesuatu yang lebih baik keputusannya. Tetapi apa boleh buat, 6-0 itu. Jadi hari ini saya ingin reaksi. Emang beda rasanya pas main. Curhat Miliano usai debut. Miliano Jonadan dan juga Mauro Gestra debut perdana semalam, menampilkan 2 pemain yang diura-urakan akan menggantikan oleh Romeni ya. Tetapi kalian sendiri nampak permainan mereka semalam. Kalian coba komentar di bawah bagaimana selama 20 menit diberikan peluang. Apakah itu memuaskan hati kalian atau tidak? Jadi nanti komen di bawah. Yuk guys, kita semak dulu video ini. laga perdana timnas Indonesia di bulan September berhasil dilalui dengan hasil yang bagus. 6-0 adalah skor akhir di laga ini. Namun jelas ini bukan cuma sekedar skor, melainkan lebih kepada cara bermain timnas Indonesia itu sendiri. Dan harus diakui, dari sisi manapun Taiwan emang levelnya di bawah Indonesia. Akan tetapi seperti apa yang dikatakan Kluivert usai laga, masih banyak hal yang perlu dievaluasi mengingat patokannya adalah Arab dan Irak. Namun di luar itu semua, akhirnya setelah cukup lama menunggu dan menanti, kita bisa melihat Miliano Jonadan, sang winger yang memang telah lama diincar, bisa melakoni debut bersama Indonesia. Dan terlihat jelas Miliano tampak bersemangat. Namun ya, apa mau dikata, peluang yang ia dapat masih belum berbuah gol. Tetapi bagi Miliano sendiri, itu hanya masalah waktu, sama seperti Mauro. Dan so pasti, akhirnya Miliano bisa membuktikan cerita sang ayah kalau fans timnas Indonesia itu memang luar biasa fanatik. Hal yang pastinya itu berbeda dengan yang ada di Belanda. Oke, sepatutnya semalam Miliano bisa mencetak 2 gol dan Mauro Gestra bisa mencetak 1 gol. Kalau peluang yang ada mereka dapat itu mereka gunakan sepenuhnya peluang itu dengan gol tadi. Jadi kita nampak ini baru permulaan untuk mereka. Jadi kita berikan peluang. Semalam itu kita tidak bisa lagi untuk memberi hukuman kepada mereka. Sebab hanya 20 menit ya, hanya 20 menit. Kalau lebih mungkin ada gol ya. Tapi okeylah mainan. Timnas Indonesia sukses menang 6-0 atas Taiwan di partai pertama FIFA Matchday bulan September. Nah, di laga ini sendiri, Kluivert melakukan rotasi untuk memberikan kesempatan pemain-pemain yang selama ini jarang diturunkan. Nama-nama seperti Shane Patinama, Jordi Amat, Ramadan Sananta, hingga kembalinya Mark Klok. Semuanya diberikan kepercayaan tampil sejak awal. Dan harus diakui, mereka bermain cukup bagus di laga ini. Tentu saja, lawan Taiwan belum bisa dijadikan tolak ukur, mengingat standarnya tetap pada Arab dan Irak.
Irak. Namun ketimbang nyinyir sana-sini, kita harus bisa mengambil sisi positif dari pertandingan ini. Pertama, soal Sandy chemistry. Walsh. Kedua adalah soal set play atau cara bermain. Terlihat jelas, Kluivert akhirnya mencoba formasi 4-3-3 dengan high pressing. Nggak cuman itu, melawan tim yang modelan parkir High bus, pressing, ya. Timnas nggak cuman main spam crossing, tapi juga mencoba menyerang melalui kreativitas lewat sirkulasi bola cepat. Dan terbukti, gol-gol yang tercipta sebagian besar berasal dari set play. Walaupun kembali lagi, seperti kata Kluivert, masih banyak hal yang perlu dibenahi khususnya soal efektivitas. Ya boleh-boleh aja kita cetak 6 gol, tapi harusnya bisa lebih, dan sayangnya keputusan-keputusan di momen terakhir itulah yang sering miss. Offside. Lebih lanjut, adapun fokus juga harus ditingkatkan, meskipun itu dalam keadaan unggul sekalipun. Karena terbukti, beberapa kali Taiwan pun sempat menciptakan momen berbahaya. Namun di luar itu semua, kita akhirnya bisa Tapi melihat Emil bibit Audiro dari Emiliano mantap. Jonathan, winger yang selama ini begitu diidam-idamkan. Masuk di sekitar 20 menitan terakhir, Emiliano membuktikan jika ia memang bukan pemain sembarangan. 20 menit Eksplosivitasnya terakhir. sanggup memberikan nilai tambah walaupun di akhir momen Iya. dia kurang beruntung. Ya bisa dikatakan itu belum panas aja. Atau ya emang terlalu bersemangat mengingat ini adalah debut di level internasional. Ya bagi Tapi Emiliano baguslah akhirnya ia bisa Emiliano. melihat dan merasakan langsung fanatisme supporter Indonesia yang selama ini No, memang dikenal fanatisme luar biasa. supporter. Dari menit awal sampai akhir sama sekali nggak pernah berhenti bernyanyi. Dan bagi Emiliano ini pastinya beda dengan yang di Belanda sana. Karena kembali lagi, ia dan Indonesia punya ikatan yang sekarang seolah disatukan kembali oleh takdir. Itulah kenapa diketahui sang ayah yang nggak mungkin nggak nonton, merasa terharu melihat putra kesayangannya akhirnya bisa bermain untuk Garuda di dada. Ya masuknya Emiliano itu berarti juga semakin membuktikan ikatan kuat antara FC Utrecht dan Indonesia. Bisa dibilang Utrecht ini udah macam akademi bagi pemain timnas Indonesia. Karena ia memang terbukti cukup banyak pemain timnas Indonesia hingga mereka yang pernah membela Indonesia juga jebolan tim kesayangan Coach Justin tersebut. Ole Romani, Lili Pali, Martin Pas, Ivar Jenner, Klok, Irfan Badim, Emiliano, dan lain-lain. Intinya banyak deh, kalian bisa searching sendiri. Nah, buat Kebanyakannya dari Emiliano, situ. bisa dibilang ini pemain performanya jelas mengalami peningkatan. Di masa awal, ia didatangkan ke Utrecht dari Vitesse di pertengahan musim lalu. Ya, Emiliano terlihat masih keteteran. Akan tetapi, dengan seringnya ia diberikan kesempatan entah sebagai inti ataupun cadangan, pelan-pelan performa Emiliano makin meningkat. Hingga akhirnya, namanya pun masuk ke dalam list pemain yang akan dibawa Utrecht buat berkompetisi di Europa League. Ya pokoknya beruntung banget kita dapat pemain muda sepotensial itu. Yap, terlepas dari apapun, pokoknya jangan terlena hanya karena kita bisa menang 6-0 melawan Taiwan. Karena kembali lagi, standar kita adalah Arab dan Irak. Dan FYI aja, Arab kemarin habis menang lawan Makedonia Utara dengan skor 2-1. Nah, No. Makedonia Utara sendiri juga bukan Oh, tim Arab jelek, tadi menang, terutama ya? di kualifikasi Piala Dunia zona Eropa. Artinya apa? Arab ini meskipun udah diuntungkan lewat faktor non-teknis, mereka tetap menyiapkan diri sebaik mungkin dengan melakukan uji coba melawan tim kuat plus away. Nah harapannya, pemain timnas Indonesia bisa benar-benar paham dan terus fokus. Terutama buat gak melakukan kesalahan-kesalahan elementer. Karena di laga melawan Taiwan, cukup sering hal itu terjadi hanya karena lawannya Taiwan. Untungnya kesalahan itu meskipun kecil gak berbuah fatal. Tapi di level tertinggi khususnya di laga sepenting round 4, percayalah, sekecil apapun kesalahan itu bisa fatal. Untuk itu, terus Betul. improve Garudaku. Percayalah, segala hal sulit pasti bisa teratasi dengan tekad, kerja keras, disiplin, dan yang paling penting doa. Untuk itu, buat semua elemen timnas, tetap semangat dan sukses selalu. Oke, kita Garuda. Oke guys, itu dia permainan Emiliano Jonathan dan juga Mauro Gestra. Saya perhatikan ya, Emiliano Jonathan ini, dia ibaratnya satu penyerang yang perlu diawasi juga ya. Dari segi permainan dengan kaki kirinya yang dominan dan dia bisa mengelecek, nampak lincah. Kalau dia bawa bola, pertahanan menjadi kucar kacir. Ini adalah antara salah satu pemain yang bagus sebenarnya. Dia macam Oli Romini juga. Oli Romini dia bisa pegang bola, dia berani dan dia bisa mengelecek. Dia punya skill individu yang baik. Jadi kayak Emiliano Jonathan ini nampak macam bisa menguatkan lagi bagian serang juga.
satu semangat baru lah untuk Indonesia, saya melihat di situ. Dan yang keduanya Mauro Gestra pula. Mauro Gestra belum terbukti lagi, kita belum lihat lagi sekuat sehebat mana dia dapat mencetak gol dengan peluang-peluang dan ruang yang ada. Selalunya kalau penyerang yang bagus dia dapat 2-3 peluang, dia akan cetak gol. Itu kayak Ole Romini. Ole Romini ini dia punya insting yang baik. Tapi ini dalam 20 menit awal debut untuk Mauro Gestra dan Milano Jonathan, mereka belum lagi dapat mungkin belum dapat serasikan diri ataupun chemistry yang baik ya. Jadi mereka perlu beradaptasi dengan lebih banyak peluangan-peluangan lagi selepas ini. Okey, kita bicara terkait peluangan semalam. Itu lawan Taiwan ataupun Chinese Taipei ya. Jadi kita akan melihat pula pada tanggal 8 ini lawan Lebanon. Lebanon ini dia antara tim yang bagus di Asia Tengah, di Timur Tengah. Dia kayak main sama dengan Arab Saudi, tapi Iraq lagi kuat lah dari Lebanon. Bagi saya Iraq lagi kuat ketimbang dengan Lebanon. Begitu juga dengan Arab Saudi ini. Iraq lagi kuat dari Arab Saudi sebenarnya. Jadi yang perlu diawasi dalam tim grup Indonesia ini adalah Iraq. Kalaulah Indonesia bisa menang lawan Arab Saudi, seri lawan Iraq, itu dikira sudah cukup bagus sebenarnya. Kalau menang pun lagi bagus. Tapi jangan sampai kalah oleh Iraq. Sebab Iraq ini dalam penampilannya sebelum ini tidak pernah mengalami kekalahan. Iraq di peluangan persahabatan dan turnamen-turnamen yang dia ikuti, mungkin dalam 5 ke 6 kali ini semua menang guys. Jadi Iraq ini antara salah satu tim yang perlu diwaspadai oleh Indonesia nanti. Indonesia perlu menurunkan tim yang sekuat mungkin, semaksimal mungkin lawan Iraq nanti. Begitu juga lah dengan Arab Saudi sebenarnya. Turunkan tim yang sekuat mungkin. Tidak ada eksperimen lagi selepas itu. Jadi kita akan lihat lawan Lebanon nanti pada tanggal 8 ini. Syukur alhamdulillah semalam itu menang, itu mungkin menaikkan semangat dan motivasi sebenarnya untuk main timnas Indonesia. Tetapi lawan sebenarnya adalah lawan Iraq dan Arab Saudi. Tapi lawan Lebanon malam tanggal 8 nanti itu menjadi kayu ukur sebenarnya bagaimana kekuatan Indonesia dengan taktikal kemasukan 2 pemain baru ini, gabungnya Mauro Gestra dan juga Milano Jonathan. Tapi dari segi permainan secara individual, saya melihat Milano Jonathan ini antara penyerang yang lincah lah dengan kaki kiri. Dia berani pegang bola, dia berani dribbling, dia berani bawa bola sampai ke kotak penalti dan assist kepada temannya yang lain untuk cetak gol. Tetapi sayangnya belum menghasilkan yang diingini ataupun yang dibutuhkan oleh Patrick Kluivert. Mungkin diberikan peluang nanti lawan Lebanon main starting 11 lah 2 pemain ini. Saya rasa begitu ya. Okey guys, mungkin kalian punya pandangan pendapat sendiri, kalian boleh komentar ya di ruang kolom di bawah. Dan kalau ada info-info terkini lagi, dikabarkan juga semalam itu ada Adriano Wibowo kah ke Surabaya ini, tapi masih belum ambil sumpah WNI, jadi tidak bisa dimainkan. Okey, kita juga ingin melihat juga sebelum perlawanan sebenar di bulan Oktober nanti, yaitu Adrian Wibowo ya. Mudah-mudahan ini juga cepat dalam pengambilan sumpah WNI-nya. Okey guys, Mauro dan Miliano antara pemain yang bagus bagi saya, pemain yang bagus, skill individu yang baik, dapat mengendalikan permainan dengan baik dan juga berani, dan skill individu juga punya kekuatan lah di bagian lini serang ini. Jadi bisa menggantikan Ole Romini. Setakat ini ada level lah dengan Ole Romini. Cuma Ole Romini kebagusan dia, insting dia untuk cetak gol itu yang bagus. Itu. Okey, sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalana Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.